Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang kedua dari surah Yasin. Kemudian ayat yang ketiga. Ini menggambarkan tentang penegasan Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya. Disusul nanti dengan ayat yang keempat, penegasan lagi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap jalan lurus yang dilalui oleh rasulnya. Dan ayat yang selanjutnya lagi, ayat yang kelima, berarti 3, 4, 5 adalah penegasan Allah terhadap wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan ayat yang ketiga dari surah Yasin ini memiliki susunan yang singkat, kalimat yang singkat, tapi dia memiliki makna yang sangat kuat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankan innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh di antara orang-orang yang dijadikan rasul atau orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan dalam ayat ini ada dua partikel kalimat yang mengandung unsur penegasan dan ketegasan. Dalam ilmu balaghah disebutkan huruf taukid adalah huruf untuk memberikan penegasan. Inna, sesungguhnya. Ya. Ahli bahasa mengatakan itu adalah harfut taukid, huruf taukid. Sungguhnya engkau ya Muhammad laminal mursalin. Ada huruf lam lagi di situ. Ya, ahli bahasa juga menyebutkan lam di situ adalah lamut taukid. Lam untuk memberikan makna penekanan dan penegasan juga. Jadi di sini ya, sampai ditunjukkan oleh Allah dengan dua kali ya, penegasan taukid dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena ini biasanya hikmahnya untuk memberikan penegasan yang kuat. Karena kehadiran Rasul utusan Allah ini seringkali ditentang, seringkali ditolak, seringkali diejek, dibuli, dinistakan. Karena itu Allah ingin mempertegas dengan firman-Nya bahwa ini benar-benar adalah sungguh dari Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulnya, utusannya. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa gambaran penolakan, penentangan orang-orang khususnya bangsa Arab terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan ketika Nabi hijrah ke Taif, mencoba mencari suaka, mencari perlindungan. Ternyata sampai di sana Nabi langsung ditentang begitu hebat oleh tokoh-tokoh masyarakat kota Taif. Di dalam catatan sirah Ibnu Hisham disebutkan ada 3 orang yang paling menentang Nabi, mengejek, membuli, menistakan, merendahkan Nabi langsung di hadapannya. 3 orang tersebut adalah yang pertama bernama Abdu Yalil. Abdu Yalil ini dia langsung mengatakan di depan Nabi Muhammad SAW dengan nada mengejek, merendahkan, dia katakan tamrutu thiyabal Ka'bah in kana Allahu arsalaka. Ya. Kalau memang benar-benar Allah mengutusmu menjadi nabi, ya, maka coba berani enggak engkau merobek kelambu Ka'bah. Ya. Jadi ini sesuatu yang sesungguhnya sangat mustahil waktu itu bisa dilakukan. Ya, karena Ka'bah tetap menjadi sesuatu yang masih diagungkan dan dihormati oleh bangsa Arab. Kemudian ada lagi satu yang lainnya bernama Mas'ud
dia mengejek juga, dia menentang Nabi juga, mengatakan ama wajadallahu ahadan gairaka. Ya. Emang Tuhan kagak punya orang lain lagi selain engkau, ya Muhammad, yang bisa diutus. Ya. Jadi bahasa kitanya mungkin seperti itu. Apakah tidak ada orang lain lagi yang bisa diutus selain engkau? Kemudian satu lagi bernama Hubaib. Ya, dia juga menolak Nabi, menentang Nabi dengan mengatakan, in kunta rasulan la anta a'dhamu khataran min an arudda alaikas salam. Kalau engkau memang benar-benar seorang rasul, maka ya, engkau adalah orang yang paling berbahaya ya, untuk diberikan respon atau diberikan jawaban salamnya. Artinya bahasa-bahasa yang semua digambarkan itu mengandung unsur-unsur penentangan dan penolakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perlu menegaskan dengan kalimatnya, dengan wahyunya, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, sungguh engkau termasuk orang-orang yang diutus. Artinya kepada Nabi Muhammad sendiri ini menjadi penguat, ini menjadi penegas, supaya beliau pun tidak ragu dan tidak bimbang, bahwa yakin, hakul yakin, dirinya adalah salah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penegasan yang lainnya Allah kuatkan lagi dalam ayat berikutnya, ayat yang keempat dari surat Yasin, yakni ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus. Siratal mustaqim ini sudah sering kita dengar, dan ternyata sebutan jalan lurus ini banyak juga disebutkan lagi oleh Allah di dalam Al-Quran. Banyak terdapat di dalam ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Misalnya saja di dalam surat Asy-Syura ayat 52 sampai 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ya. Dan sungguhnya engkau ya Muhammad akan mengantarkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yaitu jalan Allah yang baginya kekuasaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian juga dalam surat Yusuf ayat 108, di mana dalam ayat ini, dalam surat Al-An'am ayat 153, dalam ayat ini juga menegaskan tentang siratal mustaqim. Wa anna hadza sirati mustaqima, kata Allah, dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili, maka engkau akan tercerai-berai dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itulah Allah telah mewasiatkan kepada kalian dengan jalan yang lurus itu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam satu riwayat hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menceritakan bahwa beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika sedang duduk-duduk bersama di hamparan pasir. Kemudian tiba-tiba kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Rasul tiba-tiba membuat garis dengan tangannya. Tsumma qala, lalu garis lurus yang dibentangkan oleh Rasul, beliau komentari seraya bersabda, hadza sabilullahi mustaqima, ini adalah jalan Allah yang lurus. Wa khatta ala yaminihi wa shimalihi, kemudian Rasulullah buat lagi garis-garis di kanan kirinya. Tsumma qala hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Garis-garis yang keluar dari garis lurus ini adalah jalan-jalan lain
ya, yang di dalamnya hanyalah menjadi jalannya syaitan yang mengajak seseorang kepada kesesatan. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad. Atau suratul mustaqim yang sering kita baca dalam sholat kita saat baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa saja orang yang diberikan nikmat oleh Allah, ditafsirkan lagi, dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69, orang yang diberikan nikmat atas mereka adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Yaitu jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar dalam keimanannya, ya, dalam ketakwaannya, wasyuhada was-salihin, jalannya orang-orang yang syahid, yang gugur di jalan Allah, membela agama Allah, membela harkat martabat kaum muslimin, dan juga jalannya orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik amalnya, orang-orang yang baik akhlaknya dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasuna ulaika rafiqa. Maka alangkah baiknya mereka semua itu menjadi pendamping, menjadi teman, menjadi orang-orang yang selalu kita dekat kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa rangkaian pelajaran tafsir surah Yasin, ayat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari 5 ayat dalam surah Yasin, ayat-ayat pertama dari surah Yasin ini. Mudah-mudahan dan waktu kita bisa lanjutkan kembali kajian tafsir surah Yasin agar semakin mendalam pemahaman kita, pengetahuan kita, renungan dan penghayatan kita terhadap surat Yasin yang agung dan mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Saya akhiri dengan mengucapkan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.